memprihatinkan. Warga Desa Palasari, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Dirinya dan keluarga berharap bantuan pemerintah. Hingga berita ini diturunkan setelah pada Kamis sore, tanggal 12 Agustus tahun 2021, kemarin ditemui awak media. Dibilang cukup layak menerima baik dari bantuan COVID-19 maupun bantuan lainnya. Mungkin masuk kategorinya memang cukup layak. Seperti program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, KM, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Maupun dari bantuan sosial tunai BST maupun bantuan langsung tunai BLT. Menurut Hendy, adapun mendapatkan bantuan waktu lalu, ia harus ngotot terlebih dulu atau memelas. Baru bisa mendapatkan itu pun hanya 2 kali saat tahun 2020 lalu. Rumahnya di samping desa, bagaikan gajah di pelukan mata. Hendy yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh serabutan, mengurus kambing orang. Istri pun hanya sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya channel Berita 3R Sukabumi mencoba menghubungi kantor desa setempat. Kades kebetulan sedang keluar dalam kesibukannya. Akhirnya Kulitinta bertemu Sekdes Palasari Yana. Ia pun tidak memberikan komentar banyak karena menurutnya itu bukan kewenangannya. Hanya saja terkait pembagian bantuan diturunkan sesuai yang terdata saja jelasnya. Selanjutnya Kulitinta berupaya mendatangi kantor kecamatan, namun camat pun sedang tidak di tempat. Kemudian Sekmat Parungkuda pun mengarahkan ke Puskesos, ia hanya menyampaikan seperti itu saja. Beruntung Satpol PP Kecamatan Parungkuda Dena masih berada di kantor, ia pun terenyuh, cepat tanggap untuk mencari solusinya. Menurutnya, saya insya Allah besok akan datang ke sana untuk ngecek serta mencari solusi jelasnya. Ternyata seorang Dena dari Satpol PP malah lebih cepat tanggap, tidak membiarkan begitu saja kepada masyarakat kecil. Insya Allah saya besok ke sana Pak, jelas Dena kepada Kulitinta. Inilah keluhan warga Hendy, seperti berikut ini. 16 itu udah dari warga Desa Palasari, RT 15 RW 02. Saya ini mau menjelaskan dengan permasalahan sini 2016 itu udah jadi warga Desa Palasari RT 15 RW 02. Sekarang saya ini mau menjelaskan dengan permasalahan pembagian bantuan COVID. Saya mau nanyakan hak saya, ada tidak saya di sini? Karena selama ada turun bantuan, 1 kali saya nanya, alasannya tidak ada data. 2 kali tidak ada data. Ketiga kali pun turun lagi bantuan, tidak ada data. Ya lama-lama keempatnya saya marah, nanya. Akhirnya ya saya direspon itu pernah dapat dari kabupaten dana yang dari kabupaten, yaitu yang pokoknya pertama kabupaten ngasih yaitu dapat sampai sekarang. Tahun berapa? Tahun ya, lagi ya saya nanya nggak sampai nanya karena saya perasaan saya jika ada kabupaten lagi berarti saya dapat. Sampai sekarang kabupaten tidak ada, dan oleh dia datang lagi BLT yang lain. Akhirnya gini, kemarin kan PPKM yang beras kemarin hari Jumat pertama dibagi, saya Sabtu datang sambil bawa kakak ambil antrian. Saya nanya sama Pak Ade, pegawai desa, kata dia, antri Pak. Ya saya antri, saya mau daftar, saya udah ambil nomor. Bapak dipanggil nggak dari RT? Enggak, datanya ada di RT. Loh, emang saya nggak ada data? Yo, jadi kalau nggak ada data nggak dapat Pak. Oke. Sorenya RT datang. Saya tanya, Teh, emang saya nggak didata Teh? Saya bukan masalah ini pembagiannya, tapi data saya kemana? Kok
kok selalu nggak dapat data? Orang yang PKH dapat kemarin, sekarang dapat lagi. Saya sama punya anak istri saya nganggur, anak saya sekolah, saya pengangguran. Usaha beras aja sampai nggak laku bulan ini. Ya, saya sampai ngobrol sama RT, ini dari pusat. Orang pusat tahu nggak bahwa kan ada saya di sini? Saya ngomong gitu. Kalau tanpa laporan dari RT, apa dilaporkan, diajukan katanya. Sampai mana pengajuannya, kok datanya nggak ada terus. Nah, ini masalahnya PPKM, imbasnya kebagian semua. Saya gitu. Akhirnya sore lagi dia datang ke sini. 1 karung mau dibagi 2, saya nggak mau. Kenapa? Itu bukan hak saya. Saya mau nanya, ada hak gak saya di sini? Nah, yang jelasnya si COVID baru kemarin. Ini apalagi PPKM. Sampai nggak ada data terus. Lalu data saya di mana? Nah, apa data saya di Tanjung Priok? Saya pindahan 2016, saya kejar kalau memang benar itu data di Tanjung Priok. Itu saya ngomong. Dapat 2 kali itu, kan 2 kali itu kabupaten terus Pak. Kabupaten, pembagian kabupaten. Itu uang pembagian. Kabupaten kan memberi bantuan juga tuh, ya. Itu yang dari bansos kabupaten, khusus kabupaten. Itu pun karena marah-marah dulu. Kalau ini mau dibakar Pak, tanya dah. Tanya kalau bila perlu RT-nya panggil, BPD-nya panggil tuh di depan. Saya tak udah malu Pak, kemarin tanggung malu saya. Makanya saya dikasih kemarin beras 10 kilo tuh dibagi 2, tanggung malu saya Pak. Bukan saya nggak makan, tapi ada nggak hak saya? Karena saya juga punya anak. Keadaan saya juga begini, orang susah. Bukan saya intinya ya pengen ngancurin ini. Ya tadi saya nanya, nggak sampai nanya karena saya perasaan saya jika ada kabupaten lagi berarti saya dapat. Sampai sekarang kabupaten tidak ada, oleh dia datang lagi BLT dan lain. Akhirnya gini, ya lagi saya nanya, nggak sampai nanya karena saya perasaan saya jika ada kabupaten lagi berarti saya dapat. Sampai sekarang kabupaten tidak ada, oleh dia datang lagi BLT yang lain. Demikianlah yang Hendy sampaikan terkait keluhan tersebut. Ia pun sempat ikut mengantri. Ia kira kriteria kondisi dirinya mengira akan mendapat bantuan tersebut. Hal tersebut terjadi seperti yang ia lihat tetangganya, yang harus layak menerima namun itu pun tidak. Ternyata untuk dirinya datanya tidak ada. Karena data yang turun katanya diberikan dari pusat. Sementara dari pemantauan kulit tinta, sebaiknya pemerintah daerah maupun pusat melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terkait pemberian bantuan. Apabila kalau memang bantuan diturunkan sesuai dengan kriterianya, dengan melakukan pendataan ulang kembali agar bantuan terbagi kepada mereka sesuai dan kriterianya. Kalau seperti ini terus terjadi, yang menjadi kasihan bagi ketua RT, RW dan desa, karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat. Kontributor Channel Berita 3R Sukabumi, C. Kusyairi dan Happy H melaporkan.